Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Riansyah, berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMI Bandung Business School. Nah, pada jurusan akuntansi di semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang ma'rifatullah. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah ma'rifatullah itu sendiri. Yang kedua adalah at-tariq illa ma'rifatullah. Yang ketiga adalah al-manawi min ma'rifatullah. Yang keempat adalah al-adillah illa wujudillah. Nah, yang pertama yaitu ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata ma'rafa ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Terus ada definisi yang lain bahwa ma'rifatullah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah, yaitu orang-orang yang mengenali Allah, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Nah, poin yang kedua yaitu tentang at-tariq ma'rifatullah. Tentang at-tariq ila ma'rifatullah, yaitu cara menuju ma'rifatullah. Yang pertama ada jalan menuju pengenalan terhadap Allah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang berupa firman Allah yang bisa kita jumpai dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua tentang ayat kauniyah adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jumpai di alam sekitar pada kejadian, persoalan, dan dinamika hidup manusia lainnya. Nah, ayat kauniyah ini sering juga disebut dengan fenomena alam. Nah, yang kedua melalui metode Islam, yaitu dalil nakli, adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama yang diambil dari intisari Al-Quran dan As-Sunnah. Terus ada dalil akli yang merupakan dalil yang berasal dari akal pikiran manusia, di mana akal pikiran manusia tersebut dapat menuntun manusia dalam memahami keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang ketiga membenarkan, dan keempat menghasilkan iman. Nah, terus poin yang ketiga yaitu tentang al-manawi min ma'rifatullah, atau penghalang-penghalang menuju jalan mengenal Allah gitu. Yang pertama ada maradus syahwat. Maradus syahwat yaitu ada 5 poin kurang lebih. Yang pertama yang menghalangi kita menuju jalan mengenal Allah adalah al-fisku atau kefasikan, terus al-kibru kesombongan, az-zulmu kezoliman, al-kizbu kedustaan, dan yang kelima banyak melakukan perbuatan maksiat. Terus selain maradus syahwat ada maradu asyubhah, yaitu al-jahlu atau kejahilan dan kebodohan manusia itu sendiri yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah. Terus yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan sedikitnya ilmu dan pemahaman si manusia itu sendiri. Terus yang ketiga ada al-inhiraf atau penyimpangan, manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada Allah. Bahkan mereka hanya mengikuti hawa nafsunya dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Terus yang keempat ada al-ghaflah, yaitu kelalaian. Nah, poin keempat yaitu tentang al-adillah
ala wujudlah, bukti keberadaan Allah. Itu ada 5. Yang pertama, ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Nah, fitrah adalah sifat dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberinya rezeki, menghidupkannya dan mematikannya. Terus yang kedua ada ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Terus yang ketiga adalah ad-dalilul aqli, itu dalil yang dapat oleh akal, dalil yang dapat didapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta, dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Nah, terus yang keempat ada ad-dalilul naqli. Dalil naqli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Nah, terus yang kelima, yang terakhir ada ad-dalilul torik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan dan kekuasaan Allah. Nah, mungkin sedikit penjelasan tentang ma'rifatullah tadi dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang atau salah kata dalam penyampaian tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.